Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pramana di sekolah online. Karena sekolah bisa di mana saja. Oke, ini adalah video terakhir kita dalam seri membuat form pendaftaran menggunakan Bootstrap dan database. Kita sudah buat formnya, kita sudah buat database-nya, dan sudah berhasil ya menyimpan data ke dalam database. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menampilkan data tadi yang ada di database. Tabel ini akan kita tampilkan ke dalam sini, gitu ya. Nah, tentunya kita perlu tambahan nih. Tambahan di sini adalah menu navigasi supaya memungkinkan kita pindah dari halaman satu ke halaman lain. Contoh kalau kita lihat di tampilan sini ya. Nah, ini kan ada menu navigasi ya atau navbar. Nah, teman-teman di navbar ini bisa pindah nih. Gitu ya. Misalkan dari petugas ke anggota, ke buku atau ke laporan. Seperti itu. Nanti kita akan coba buat seperti ini ya. Tentunya masih dengan memanfaatkan yang namanya Bootstrap. Gitu ya. Mungkin teman-teman sudah pernah coba kan ya di video kita pertama kita membuat form dengan Bootstrap. Nah, di video kita yang terakhir ini kita akan coba buat lagi navigasi atau navbar dengan Bootstrap. Oke, gimana caranya? Kita harus mengerti dulu ya, karena kalau misalkan kita ingin buat sesuatu tampilan yang berulang, maka alangkah baiknya kita tentukan dulu. Tentukan apa? Tentukan mana yang master dan mana yang transaksi. Gitu ya. Jadi yang master ini kita bisa jadikan sebagai template. Sedangkan transaksi ini kita jadikan sebagai kontennya atau isi daripada web yang akan kita buat. Contoh di tampilan ini kita bisa membagi menjadi 3 section. Section yang pertama adalah header. Nah, header ini nantinya akan berisi meta ya dan navbar yang ada di sini. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu buat meta atau navbar di setiap halaman. Tapi cukup satu halaman dan halaman ini akan kita jadikan sebagai template. Kayak gitu ya. Kemudian section yang kedua. Section yang kedua adalah ini, bagian konten. Kenapa bagian konten? Karena konten ini nantinya akan berubah-ubah sesuai dengan halaman apa yang kita pilih. Gitu ya. Kalau misalkan di sini, oh berarti ini kontennya untuk form tambah anggota. Nah, nanti kalau teman-teman buat form baru, misalkan untuk menampilkan datanya. Nah, maka berbeda lagi. Gitu ya. Nanti yang akan banyak adalah form yang konten ini. Sedangkan untuk header dan section yang terakhir adalah section footer, ini cukup sekali aja. Karena nanti akan kita panggil di setiap konten yang ada. Oke, langsung aja kita praktekkan. Teman-teman bisa ke text editornya. Nah, kemudian di sini di form member ya. Ini kan lengkap ya. Dari headernya ya, kontennya sampai footernya. Nah, sekarang kita akan memisahkan terlebih dahulu. Sebelum kita menampilkan datanya, kita rapikan dulu ya, kita buat navbarnya dulu. Maka kita tambahkan satu file. Nah, ini kita simpan sebagai headernya. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai template. Nah, headernya teman-teman ke form member. Nah, karena ini bagian kepala atau bagian header, maka teman-teman bisa potong dari awal sampai tag buka body di sini. Ya, karena kita potong, kita cut aja. Nah, seperti ini. Lalu kita paste di bagian header.
seperti ini. Lalu kita tambahkan nih yang namanya navbar. Maka ini kita cari ya teman-teman, cari di getbootstrap.com. Oke. Nah, ketika di Get Bootstrap, teman-teman ke dokumentasi, ya. Di sini cari misalkan navbar. Oke, ini ya. Nah, karena kita pakai Bootstrap, nah ini kita bebas nih. Mau pilih tampilan yang seperti apa. Ada yang seperti ini, ya. Ada yang ini. Nah, bisa pilih nih. Ada yang ikonnya juga, gitu ya. Nah, misalkan kita ambil yang ini aja nih. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita ubah ya. Contoh di sini kita sesuaikan sama yang di sini ya. Digital library ya. Nah, di sini kita ganti jadi Oke. Lanjut. Nah, ini ya. Ini ada perbedaan ya kalau teman-teman lihat di navbar ini ada previewnya. Nah, kalau untuk yang biasa warnanya agak abu-abu ya. Yang aktif itu yang hitam. Kalau yang disable ini warnanya agak keputihan. Gitu ya. Nah, ini kita pakai yang biasa aja ya. Nah, jadi yang untuk yang aktif dan disable ini kita hapus saja. Nah, teman-teman lihat di LI sini ya. Ini adalah satu potongan, maka ini kita hapus segini. Oke. Oke, lanjut sama yang disable ini kita hapus ya. Dari LI ke LI, oke, kita hapus. Nah, sampai sini ini kita ubah. Misalkan ini untuk nampilin datanya. Oke, anggota aja ya, anggota. Kemudian ini buat tambah anggota. Nah, ini kita tentukan. Misalkan nantinya kita akan buat sebagai member.php. Sedangkan tambah anggota adalah ini ya, form member yang telah kalian buat sebelumnya. .php. Oke, kita save. Nah, sampai sini teman-teman sudah berhasil membuat header. Nah, selanjutnya kita buat footernya. Teman-teman bisa new file lagi, kita save, namanya footer.php. Oke, sudah berhasil. Sekarang, karena ini kita footer, maka kita perlu copy aja nih. Teman-teman ke sini ya, bagian bawah. Nah, bagian bawah dari tutup HTML sampai options ini. Gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau nambahin file JS-nya ya, bisa di footer. Ini kita Ctrl X ya, kita cut, kita paste di sini. Nah, kemudian kita tambahkan misalkan copyright-nya ya. Jadi kalau teman-teman mau nambahkan copyright bisa di sini ya. Contoh di sini buatnya kayak gini, kita tambahkan kontainernya dulu. Oke. Kita tutup biar nggak lupa. Lalu kita tambahkan section footer ya. Footer. Kita kasih padding ya. Dan marginnya. Lalu kita tambahkan border topnya. Supaya ada garis nanti di atasnya untuk memisahkan antara konten dengan footer.
Nah, baru di sini kita tuliskan footernya apa, gitu ya. Di sini saya pakai span ya. Oke. Kemudian ditambahkan logo copyright ya, dan copy seperti ini. Nah, misalkan ini tahun buatnya, misalkan tahun buatnya 2022. Nah, ini nama company-nya misalkan di digital oke, tutup span, tutup footer, tutup div. Oke, sudah selesai ya. Ini footernya seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau footer yang berbeda, bisa teman-teman bisa cari di sini ya, cari footer. Nah, ini ada pilihan header dan footer. Jadi teman-teman bisa cari aja nih ya. Oke, ini sorry, ini card ya. Example ya. Nah, ini ada contoh. Kalau teman-teman nih mau lihat headernya gitu ya, modal. Nah, ini footer seperti ini. Nah, ini ya. Mau pakai tampilan yang seperti apa, bisa disesuaikan. Jadi nanti tinggal copy paste aja, tentunya kalian harus download ini dulu ya. Download contohnya gitu ya. Kemudian nanti baru bisa menerapkan salah satu antara footer yang telah disediakan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kita sudah buat header, sudah buat footer, sudah. Sekarang di form member ini kita rapikan nih. Nah, rapikannya gimana? Pertama kita panggil dulu ya headernya, karena kan sudah kita pisahkan ya antara header, konten, dan footer. Maka di sini kita perlu manggil, gitu ya. Nah, untuk manggil kita bisa pakai fungsi PHP yang namanya include. Include. Nah, misalkan include apa nih? Sesuai nama filenya, misalkan header ya, karena bagian atas adalah header. Oke, titik koma. Nah, kemudian kita tambahkan untuk footernya di bagian bawah sini. Oke, ini kita ganti jadi footer. Kita save. Nah, kita refresh ya, teman-teman ke browser di sini refresh. Oke, berhasil ya. Nambah header dan nambah footernya. Lanjut, sekarang kita mau ubah nih supaya tampilannya jadi seperti ini. Nah, warnanya dark atau hitam ya. Dan terus saya mau ini ada spasinya. Agak ke bawah dikit ya. Gitu. Nah, kita berarti ubah apa nih? Ubah headernya. Nah, di mana ya? Oke, di sini ya. Teman-teman bisa tambahkan navbar. Nah, ini karena kita mau gelap jadinya dark. Yang ini juga ganti dark. Nah, untuk nambahkan margin ya, kita bisa tambahkan MB margin bottom ya. Kita save. Kita refresh. Oke, berhasil ya. Kayak gitu ya. Nah, ini footernya juga sudah berhasil. Ada border topnya, ada copyright dan style library. Seperti itu. Oke, nah ini ada linknya sekarang nih. Yang tadi saya katakan bahwa kita akan buat navigasi. Nah, kalau misalkan teman-teman ke sini ya, ini kan di bagian bawah sini ada tulisannya nih, ya, kemana, gitu ya. Nah, contoh tambah anggota, nah maka larinya akan ke sini, gitu ya. Kalau anggota akan ke member PHP. Tapi ini belum ada ya, makanya kita harus buat dulu member PHP-nya. Nah, balik lagi ke text editor, tambahkan satu file baru namanya member PHP. Member.php. Oke. Nah, di sini baru kita masukkan perintah untuk menampilkan data yang tadinya di database
ke dalam sistem yang kita buat. Caranya gimana? Oke, di member PHP ini pertama kita panggil dulu ya. Kita panggil dulu konfigurasinya. Gitu. Jadi di sini kita buka tag dulu PHP. Kemudian kita panggil config-nya dulu ya. Karena apa? Karena kan kita ingin mengoneksikan antara file yang kita punya member PHP dengan database. Maka kita harus include config-nya. config.php. Oke. Next. Nah, kita setelah ini pengen tampilkan header-nya juga ya. Jadi di halaman member juga ada header-nya. Dan pastinya ada footer-nya juga ya. Jadi ini kita masukkan header-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buat kontennya. Nah, di sini kita buat kontennya, kita pakai fungsi MySQL query ya. Jadi supaya kita bisa melakukan ya penulisan query di file PHP. Dari query, kemudian kita masukkan connection-nya. Setelah itu kita masukkan perintahnya. Nah, karena ini kita ingin menampilkan semua, maka perintah query-nya adalah select bintang. Kalau bintang itu semua ya. Select bintang ya from tabel anggota. Dari mana? Nah, maka lihat teman-teman di sini ya. Ke php-admin. Nah, ini kalau kita klik anggota sini, nah maka akan tampil semua kan ya. Perintahnya apa? Select bintang from anggota. Maka di sini kita bisa ikutin aja select bintang from anggota. Seperti itu. Oke. Nah, baru di sini kita buat table ya. Nah, karena ini kita buat halaman menggunakan Bootstrap, jadi kita tambahkan dulu kontainernya. If class. Oke. Lalu baru kita buat tabelnya. Table plus. Nah, tabelnya mau seperti apa nih? Kita cari dulu di Bootstrap. Nah, ini kita back. Kita cari misalkan di sini table. Nah, table ini ya. Cukup kelasnya table aja gitu ya, class table. Nah, ini yang biasa ya. Nah, misalkan saya mau ada stripnya nih. Nah, kalau ada stripnya pakai apa sih? Nah, ini kalau table dark itu jadinya tampilannya gelap ya. Tapi kita nggak mau gelap gitu, tapi kita mau strip aja. Nah, ini pakainya yang ini, gitu ya. Nah, kemudian mungkin ada hovernya ya. Oke, nah seperti ini ya. Ini ada hovernya gitu. Jadi ketika teman-teman mengarahkan kursor ke data, maka ini ada hal yang berbeda. Kayak gitu. Nah, ya. Jadi kita copy aja nih pakai yang ini nih. Pakai yang table sama table cover. Tapi kita tambahkan strip ya nanti supaya kalau ini kan sama ya, tapi kalau misalkan strip nanti warnanya beda kayak gini. Kayak gitu ya. Kita coba copy dulu. Nah, di sini nih kita langsung ganti aja. Nah, ya. Tabelnya sudah jadi. Ini bla 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 kita hapus. Kemudian di sini kita tambahkan tadi strip ya. Table strip. Oke. Lanjut kita buat TH-nya ya.
table headnya ini kita masukkan ya semua. Jadi ada berapa kolom di sini? 1 2 3 4. Ada 8 kolom, maka di sini kita masukkan 8 kolom. Table headernya 3 4 5 6 7 8. Oke, di sini kita bisa ganti dari name jadi nama, kemudian ini email ya. Nah, ini buat tampilan tabelnya, jadi kita langsung aja buat headernya. Oke. Nah, setelah teman-teman sudah buat table headernya, sekarang kita akan buat table datanya. Nah, tentunya table datanya ini kita tidak buat manual ya, tapi menggunakan database gitu ya. Jadi isi daripada table ini hasil dari database. Nah, maka kita perlu namanya script PHP nih. Oke, kita buka tag PHP-nya. Lalu kita tambahkan ya, karena sini kan kita sudah melakukan query, jadi di sini kita while saja. Kita lakukan pengulangan terhadap terhadap ini ya, result tadi ya. Nah, ini misalkan kita ganti jadi user data. Gitu, oke. Sama dengan kita fetch ASCII result. Oke. Nah, kemudian ini kita melakukan pengulangan ya. Jadi ketika ada data di result ini, kita fetch, kemudian kita simpan jadi user data. Nah, ini akan melakukan pengulangan selama hasil yang ada di sini ya ada datanya seperti itu. Nah, maka karena ada datanya, maka kita harus pecahkan. Nah, kita pecahkan jadi user data. Nah, maka kita tinggal tambahkan nih di sini yaitu TR-nya tadi ya. Nah, TD-nya. Kita tambahkan dulu table row-nya. Kita echo R. Oke. Kemudian baru di sini kita buat table datanya. Nah, sekarang karena ini PHP ya, kita tambahkan titik ya. Titik ini untuk menyambung string. Jadi ketika teman-teman punya string di sini, terus ingin nambahkan string yang lain, ya kita pakai titik. Nah, ini user data. Kemudian ini fetch yang pertama atau kolom yang pertama adalah name. Kita sambungkan lagi untuk penutupnya, penutup daripada TD. Kenapa sih harus disambung? Karena kalau TD itu kan tag HTML, sedangkan user data ini adalah parameter yang kita buat ya, atau variabel yang kita buat untuk menampung kolom-kolom yang ada di database gitu ya. Jadi karena berbeda, kita pakai titik untuk nyambungin antara string ini dengan string yang ada di sini seperti itu ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita copy aja. Nah, kita buat 8 ya seperti tadi. Oke, seperti ini. Nah, ini kita ganti nama, email, telepon, kemudian alamat, tanggal lahir, gender, dan jurusan.
Oke, sampai sini kita buat tutup TR-nya. Nah, tutup TR-nya sama seperti ini, cuma kita kasih garis ya di depannya. Nah, terus kita tutup UL-nya, kita tutup PHP-nya. Nah, ini tutup tabelnya yang atas, kemudian tutup div-nya belum ya. Kita tutup div-nya. Nah, dan terakhir kita tambahkan footernya gitu ya. Ini kan headernya sudah kita tambahkan footernya. PHP ini kita tutup, kemudian kita include footer .php. Nah, seperti ini. Kita save. Sekarang kita lihat hasilnya. Teman-teman ke browser aja langsung. Di sini nih not found ya. Kita back aja, ini kita refresh lagi. Tambah anggota, ke form tambah anggota, ke anggota. Nah, sini. Gitu ya. Berhasil ya. Navigasinya berhasil seperti itu ya. Dan menampilkan datanya juga berhasil. Gitu. Jadi kalau kita punya 10 halaman, kita nggak perlu buat headernya 10. Cukup satu aja. Nah, enaknya ketika teman-teman mau ubah nantinya ya, karena kan kalau teman-teman lihat di tampilannya kan nggak ada nih tambah anggota, gitu ya. Mau rubah navigasinya ini mudah, karena yang diubah cukup satu, yaitu di halaman atau di file headernya aja. Maka semua file ya atau semua halaman yang menggunakan header akan berubah. Nah, itulah yang namanya template dinamis. Jadi teman-teman bisa panggil dan gunakan sesuka hati, tentunya bisa diubah juga. Kayak gitu. Oke, sampai sini saya rasa sudah cukup ya. Kita sudah belajar banyak, kita sudah buat form menggunakan Bootstrap, kita sudah buat database-nya, kemudian insert data dari sistem ke database, kemudian menampilkan dari database ke sistem. Jadi cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman lancar dalam codingnya. Kalau misalkan kesulitan atau ada error, silahkan ditanyakan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.